Puji Tuhan, saudara, selamat sore. Shalom, bersyukur buat sore hari ini kembali kita sama-sama beribadah, berbakti, dan lewat pujian demi pujian tadi kita sama-sama menyatakan bahwa Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang kasih setianya luar biasa, tak tertandingi. Pada kesempatan sore hari ini, firman Tuhan saya beri judul Berhenti Berdoa. Ya, mungkin sebagian di antara kita bertanya, kenapa judulnya ini? Bukankah kita harus tetap berdoa? Ya, Bapak Ibu, kita memang harus tetap berdoa. Tapi kata berhenti berdoa ini, seringkali inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi di dalam perjalanan kita. Inilah realita kehidupan yang seringkali kita alami. Bahkan mungkin hari ini kita sudah berhenti berdoa. Kenapa sih orang kok berhenti berdoa? Ada beberapa penyebab, Bapak Ibu, seseorang berhenti berdoa. Ada di slide saya tuliskan ada beberapa hal. Mungkin dia berhenti berdoa karena dia merasa bahwa doanya sudah dikabulkan oleh Tuhan, maka akhirnya dia berhenti berdoa. Atau sebaliknya, dia berhenti berdoa karena merasa sudah berdoa puluhan jam gitu ya. Banyak waktu yang sudah digunakan untuk berseru memohon kepada Tuhan, tapi kondisi tidak kunjung berubah seperti yang diharapkan. Saya tulis di situ, orang ini merasa apatis. Udahlah, doa tidak ada kuasanya. Atau ada orang yang berpikir, udahlah aku gak usah berdoa-berdoa karena doaku itu bikin repot Tuhan aja. Ya, masa sih hal gini aja aku berdoa, ini kayaknya hal sepele aja kok masa sih berdoa. Ada ya orang-orang yang berpikir begitu, bahkan mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, ini kayaknya hal yang sepele, ini mah bisalah aku hadapi. Maka akhirnya kita tidak berdoa karena merasa bikin repot dan mengganggu Tuhan. Atau kita berkata, aku mampu, hal gini cetek, aku gak usah berdoa. Atau ada yang berpikir, doa mah minim effort gitu ya. Berdoa mah cuman lipat tangan, tutup mata, ngomong terus apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Akhirnya orang memandang rendah doa. Atau ada orang yang berpikir begini, Bapak Ibu, semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kita nggak usah berdoa karena kita tahu bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Jadi kita nggak usah mengutarakan, kita nggak usah sampaikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi seruan kita, nggak usah. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Dan akhirnya karena orang ini mengerti bahwa Tuhan akan merasa mengerti bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik, maka orang ini akhirnya berhenti berdoa. Ya. Berdoa itu tidak terlalu sulit dibandingkan konsisten dalam doa. Betul ya Bapak Ibu ya? Berdoa itu nggak terlalu sulit, tapi yang namanya konsisten berdoa ini yang sulit. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu ya, dari satu perumpamaan yang ada di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kita masih ada di dalam pembahasan mengenai perumpamaan-perumpamaan. Lukas 18 ayat yang pertama mengatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Ya, untuk menegaskan apa Bapak Ibu? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, lewat ayat ini yang pertama kita akan belajar bahwa perumpamaan yang akan kita baca, kita renungkan sama-sama, ini merupakan perumpamaan untuk mengajar dan mengingatkan kita untuk kita bertekun di dalam doa, untuk kita tidak jemu-jemu di dalam doa. Ya, kita lanjut ayat yang kedua. Kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.
Ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, lewat perumpamaan ini, lewat kisah ini, secara singkat kita bisa melihat bagaimana Allah memperbandingkan dirinya. Yesus membandingkan pribadi Allah dengan hakim yang lalim itu. Di sini diceritakan, Bapak Ibu, di slide saya tuliskan, ada dua tokoh utama di situ, yaitu seorang hakim dan seorang janda yang butuh atau memerlukan pembelaan. Yesus katakan bahwa hakim ini adalah hakim yang sangat jahat. Dia tidak takut kepada Tuhan dan tidak peduli terhadap sesama. Dalam pengambilan keputusan, bukan firman Tuhan yang menjadi landasannya. Dalam mengambil keputusan, yang menjadi pertimbangannya bukan siapa yang salah dan yang benar, bagaimana faktor-faktor lain yang bagaimana mempertimbangkan status janda ini yang perlu dibela dan sebagainya. Tetapi hakim ini memiliki otoritas namun dikuasai oleh ego yang sangat tinggi. Segala keputusan yang diambil oleh hakim ini bukan berdasar hukum yang berlaku, bukan berdasar firman Tuhan, dan tidak ada pertimbangan selain apa yang menguntungkan bagi dirinya. Ini adalah hakim yang lalim. Bahkan tadi kita sama-sama baca bagaimana wanita itu, janda itu memohon. Bapak Ibu, di zaman kitab ini ditulis atau di zaman Yesus melayani, janda merupakan kelompok yang diistimewakan, yang dilayani secara khusus. Ya, bahkan ada ayat ketika Yesus pernah Yesus berkata bahwa pelayanan yang baik itu adalah salah satunya adalah kepada janda-janda miskin, kepada orang sakit, kepada orang-orang di penjara dan sebagainya. Janda di saat itu janda memiliki concern, ya, memiliki concern untuk diperhatikan lebih dari yang lainnya. Sedangkan hakim ini tadi kita lihat bagaimana janda ini memohon untuk dibela, namun si hakim ini tidak memperdulikan. Ya, hakim ini mengabaikan permohonan si janda itu. Dan kita tahu janda ini menggambarkan seseorang yang tidak berdaya, dia ada dalam masalah dan dia sangat membutuhkan pembelaan. Lewat kisah yang tadi kita baca, Yesus memperbandingkan jika hakim yang lalim itu saja akhirnya memberikan pembelaan dengan motivasi supaya dia nggak diganggu lagi, terlebih lagi Allah. Ya, terlebih lagi Allah kita dikatakan di ayat yang ke-7 tadi bahwa dia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, jadi hari ini pastikan Bapak Ibu, jika kita sedang dalam keraguan, kita sedang mulai berhenti berdoa karena kita rasa Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak mendengarkan, yang paling pertama lewat ayat 7 kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu. Jika pertolongan hari ini belum datang, berarti belum waktunya Tuhan. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam kisah ini janda itu berulang kali memohon pembelaan dari hakim. Sekalipun dia diperlakukan sangat buruk, tetapi ia tetap memohon. Tekun sekali. Menjadi perenungan, kira-kira apa sih yang membuat janda ini memiliki ketekunan yang begitu luar biasa dalam meminta? Seringkali kita minta mungkin doa setahun secara konsisten, itu udah cukup bagus ya. Udah cukup tekun gitu ya. Tapi janda ini terus sekalipun diperlakukan dengan sangat buruk, direndahkan mungkin oleh hakim itu, tapi dia nggak pernah berhenti. Apa yang membuat janda ini begitu tekun? Menjadi perenungan bagi setiap kita, orang-orang yang seringkali tidak tekun ya. Next, ada dua hal Bapak Ibu yang membuat janda ini begitu tekun dalam memohon kepada hakim.
Apa itu? Yang pertama, ia benar-benar membutuhkan. Simple. Kenapa dia begitu tekun? Karena dia tahu bahwa aku benar-benar menginginkan, aku benar-benar membutuhkan, aku benar-benar perlu pembelaan ini. Maka dari itu dia tidak menghiraukan bagaimana hakim meresponi permintaannya. Bahkan mungkin kalau orang-orang di situ lihat, mungkin janda ini tiap hari datang, wah janda ini istilahnya bahasa Ibraninya kokosehan gitu ya Bapak Ibu ya. Kokosehan di depan ruangan si hakim, dia mungkin teriak-teriak, dia mungkin gedor-gedor gitu ya. Sorry, mungkin udah kayak orang gila mintanya ke si hakim, memohonnya. Tapi kenapa dia lakukan itu? Ia lakukan itu karena dia benar-benar merasa aku memerlukan itu semua. Saya mungkin bisa katakan, janda ini sampai berlaku seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Janda ini mungkin sampai satu tahap dia menghalalkan banyak cara, bahkan yang tidak lazim dia lakukan untuk memperoleh, karena dia benar-benar butuh, perlu, dan ingin. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini saya dengan istri sedang memasuki satu fase yang sangat luar biasa, karena setiap malam itu Geva nggak mau tidur di kamarnya. Ya, entah apa yang menyebabkan itu. Dari kecil dia tidur sendiri, masuk 9 bulan, ya 9 bulan dia tidur sendiri. Ini masuk ke 23 bulan, dia nggak mau tidur sendiri. Dia pengennya tidur di kamar kita. Saya udah taruh di kamar itu, di kamar dia. Wah Bapak Ibu, itu teriaknya. Saya lagi tidur, dia misalnya ketiduran dan kebangun. Itu teriaknya membangunkan kami berdua yang ada di kamar seberangnya. Bisa dibayangkan, teriakan itu seperti apa. Sampai satu malam istri saya masuk ke kamar, dan apa yang didapati? Dia teriak, dia nangis sampai badannya gemeter Bapak Ibu. Wah, akhirnya kita bawa masuk kamar lagi. Banyak cara yang Geva lakukan yang membuat kami berdua nggak tenang. Akhirnya saya diskusi sama istri. Kita mau paksain dia tidur di seberang. Kalau kita mau paksain itu, memang itu melatih dia. Tapi satu sisi gini, dia nggak bisa tidur, kita pun nggak bisa tidur. Dia nggak tenang, kita pun nggak tenang. Ya, Geva melakukan hal itu karena dia sangat ingin bersama dengan kami. Sampai membuat kami gak tenang. Akhirnya kami angkut tuh anak. Puji Tuhan, tadi malam mulai adaptasi lagi, dia mau tidur di kamarnya sendiri. Begitu juga mungkin dengan wanita ini. Dia sampai membuat sang hakim merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam menjalani hari-harinya. Yang kedua, kenapa janda ini begitu tekun? Karena ia percaya. Ia benar-benar menyadari, ia benar-benar percaya bahwa pembelaan terbaik itu hanya datang dari sang hakim. Dua hal ini yang melatar belakangi kenapa wanita ini benar-benar rindu, benar-benar tekun dalam memohon. Dua hal ini kita nggak akan bahas secara bersamaan, ya, karena dievaluasi katanya terlalu panjang khotbahnya gitu ya. Kita akan bagi dua, ya. Yang hari ini kita akan bahas yang poin pertama. Bagaimana wanita ini bisa dengan tekun ketika ia benar-benar tahu ia membutuhkan hal tersebut. Bapak Ibu, di slide saya tuliskan gini. Jika kita telah berhenti mendoakan apa yang dulu kita pandang penting, dan sekarang kita berdoa, jangan-jangan hal tersebut sudah tidak penting lagi bagi kehidupan kita. Yuk kita renungkan sama-sama. Mungkin dulu kita tekun mendoakan untuk pemulihan hubungan di tengah keluarga, untuk pasangan, untuk orang tua, untuk anak kita. Tapi karena kondisi tidak kunjung berubah, akhirnya kita berhenti berdoa. Pernah mengalami hal itu Bapak Ibu? Saya pernah. Atau kita dulu merindukan bahwa orang-orang sahabat terdekat kita itu mengalami lawatan kasih Tuhan sehingga hidupnya diubahkan. Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya kita sudah tidak punya waktu. Kayaknya kita sudah geus hoream. Kita berpikir semuanya ada dalam
kedaulatan Tuhan. Ya, betul, semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan melalui perumpamaan ini, kita tekun dalam berdoa. Masihkah pemulihan hubungan di tengah keluarga itu penting bagi kita? Jika dulu kita mendoakan, sekarang kita tidak lagi mendoakan, jangan-jangan kita sudah menganggap itu bukan suatu hal yang penting. Kita udah capek, kita udah males. Masihkah kita memandang bahwa mengenal kasih Tuhan untuk orang tua, pasangan, anak kita diubahkan oleh kasih Tuhan, itu merupakan hal yang penting bagi kita? Jika kita sudah berhenti mendoakan itu, dan kita akhirnya apatis, kita akhirnya tidak lagi mendoakan karena kita merasa tidak kunjung berubah, berarti itu sudah bergeser. Masih pentingkah hal buruk dalam diri kita diubahkan oleh anugerahnya? Jika kita menyadari aku harus berubah dari sisi ini, aku harus berubah, aku harus bertobat melakukan hal ini. Dulu kita berdoa, tapi hari-hari ini mungkin kita menghidupi dosa itu lagi. Dan kita tidak berdoa untuk Tuhan menopang kita hidup di dalam kebenaran. Berarti sesungguhnya itu bukanlah hal yang penting bagi kita. Jika hal-hal tersebut tidak kita doakan, maka sesungguhnya ada yang salah dalam perjalanan kerohanian kita. Sekalipun hari ini kita banyak mendengar bagaimana Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Sekalipun kita sehari-hari ini mendengar bahwa doa, firman Tuhan, baca firman Tuhan, ibadah itu tidak menambah sedikit pun kasih Tuhan kepada kita. Tapi bukan berarti kita berhenti berdoa. Bapak Ibu, ada satu bahasa Yunani yang menarik. Ya, bahasa itu adalah epitumia. Apa sih epitumia? Di slide saya tuliskan, epitumia ini bicara tentang hasrat, bicara tentang dorongan, bicara tentang keinginan dari dalam hati kita. Janda itu memohon karena dia memiliki epitumia. Dan epitumia itu terus mendorong dia untuk memohon kepada sang hakim, mengganggu sang hakim sampai akhirnya sang hakim mengabulkan permohonannya. Setiap kita sesungguhnya memiliki hasrat karena kita bukan robot. Setiap kita memiliki keinginan dari dalam diri kita. Ketika kita belum lahir baru, Bapak Ibu, epitumia yang menggerakkan kita itu menuntun kita menginginkan segala sesuatu yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saya ulangi, sebelum kita lahir baru, sebelum kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus, dorongan hasrat itu selalu menggerakkan kita menginginkan sesuatu yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu kehidupan kita. Oke? Nah, artinya kita sama-sama menyadari bahwa memuaskan hawa nafsu, hasrat itu bertentangan dengan kehendak Allah. Roma 7 ayat 18 firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Belum masuk ke sini loh. Tidak ada seorang pun yang benar. Ya. Semuanya jahat. Jahat itu bukan berarti menipu, membunuh, memfitnah. No. Jahat, maksud kata jahat dalam Roma 7 ayat 18 ini berbicara tentang keinginannya yang jahat. Keinginannya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah epitumia manusia sebelum ia mengalami lahir baru. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ketika seseorang lahir baru di dalam Kristus, hasratnya, dorongannya, keinginannya itu berubah dari yang sebelumnya. Ini yang seringkali kita lupakan.
Di slide saya tuliskan Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14 firman Tuhan berkata begini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Kita baca sama-sama yang tulisan bagian merah ya. 1, 2, 3. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Wow! Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang seringkali tidak kita sadari, bahwa kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kematiannya, kuasa Injil itu berkuasa untuk merubah hati kita. Di sini dikatakan menyucikan hati nurani kita. Sehingga keinginan epitumia yang sebelumnya mendorong kita untuk memuaskan hawa nafsu kita muncul dari hati kita. Ketika hati kita dirubah, keinginan itu tidak hilang, tapi keinginan itu berganti dengan keinginan untuk menyenangkan hati Allah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru di dalam Kristus? Ketika kita dilahirkan baru di dalam Kristus, apa yang menjadi baru? Salah satunya adalah keinginan kita. Keinginan yang keluar dari hati kita bukan lagi keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ini satu kabar gembira bagi kita semua yang sering kali dicengkram oleh hawa nafsu yang begitu kuat. Yesus, Injil adalah jawabannya. Karena kuasa Injil berkuasa untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Menyucikan hati nurani kita dari keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Sehingga hidup kita menyenangkan Allah. Di slide saya tuliskan, lahir baru atau mengalami kuasa Injil tidak menghilangkan hasrat kita. Jadi lahir baru di dalam Kristus bukan berarti kita jadi gak punya keinginan. Kita tetap memiliki keinginan, tapi hasrat atau keinginan kita itu berganti. Yang tadinya terfokus kepada diri sendiri berganti menjadi hasrat untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Wow! Ini satu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ketika banyak pengajaran, ketika banyak penggalan-penggalan kata-kata motivasi dan sebagainya yang mengatakan, ayo kamu bisa jadi lebih baik, ayo komitmen, ayo berjuang dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa tanpa lahir baru, tanpa kuasa Injil mengubahkan hati kita, kita akan terus memiliki hasrat dorongan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sekalipun misalnya kita melakukan sesuatu yang baik, tapi ketika hati kita nggak diubah, sesungguhnya kita melakukan yang baik itu untuk apa? Untuk menutupi kebobrokan kita. Kita melakukan hal yang baik itu untuk apa? Supaya kita nggak dijahatin orang. Kita melakukan hal yang baik itu untuk apa? Supaya kita dipandang baik sama orang. Tanpa hati yang diubahkan, kita bisa melakukan yang baik. Tapi sesungguhnya di dasar hati kita, itu semua kita lakukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi hari ini kita dengar kata kabar baik, Bapak Ibu. Bahwa keinginan, hasrat kita yang tadinya terfokus untuk menyenangkan diri sendiri lewat pengorbanan Yesus itu diubahkan. Sehingga kita memiliki hasrat, sehingga kita memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Allah. Sehingga kita memiliki kerinduan untuk tidak terfokus kepada diri kita sendiri. Apa yang terjadi dengan doa orang-orang yang hatinya sudah diubahkan? Kita lihat ayat berikutnya. Ini akan terjadi di dalam diri setiap orang yang hatinya diubahkan.
Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Menjadi perenungannya, kenapa apa yang kita minta, apa yang orang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalamnya, setiap meminta dikasih sama Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena pribadi yang sudah lahir baru di dalam Kristus, sebelum dia meminta, hatinya sudah diubahkan, sehingga yang dia minta itu cocok dengan hatinya Tuhan. Tapi sebelum kita mengalami lahir baru, apa yang kita minta itu selalu bertentangan dengan hatinya Tuhan. Tapi ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, apa yang kita minta itu sejalan dengan hatinya Tuhan. Maka dari itu di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7 tadi Yesus katakan bahwa tidak adakah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, dan apakah ia akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka. Inilah Bapak Ibu yang menjadi kabar baik bagi kehidupan setiap kita. Ketika kita hidup mengalami kuasa Injil, maka hati kita diubahkan. Belum lama saya berjumpa dengan seorang rekan. Dia cerita tentang perjalanan pelayanannya. Pernah ada waktu di mana dia menerima konseling dari orang-orang yang dilayaninya sehari itu 3-4. Dia mendengarkan konseling. Bapak Ibu, mendengarkan konseling itu menguras energi. Rekan saya ini katakan, pernah ada momen di mana dia mendengarkan 4 konseling dari pagi sampai malam. Ketika malam udah selesai, dia merasa hatinya sangat lelah. Tadinya penuh damai sejahtera, kok jadi uring-uringan gitu ya. Tapi di momen keletihannya, Roh Kudus bicara gini, kamu bisa mendengarkan orang-orang itu. Kamu bisa mempedulikan mereka. Itu semua karena anugerah. Itu menunjukkan bahwa di dalam dirimu ada hati Tuhan yang mengasihi mereka. Di dalam dirimu ada hati Tuhan yang mengasihi mereka. Bahkan di dalam perjalanan orang ini katakan, jujur, aku lebih sering mendoakan orang-orang tersebut daripada mendoakan diriku sendiri. Dan aku sama sekali tidak berkecil hati ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan dan masalahku belum selesai. Ketika saya mendengar itu, saya menjadi mengerti bahwa ketika seseorang diubahkan oleh Tuhan, hatinya diubahkan oleh Tuhan, di dalam dirinya itu terinstall hati Tuhan. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Mari. Ketika hari ini kita mulai berhenti berdoa, kita kembali diingatkan untuk kita tidak berhenti berdoa. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu bekerja, itu menggerakkan kita. Ya, kita lihat. Oh, saya nggak masukin di slide kayaknya bagian ini. Coba slide berikutnya apa, Laura? Oke, balik lagi. Kita belum masuk ke sini. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kuasa Injil, yang terjadi di dalam hati kita adalah gini. Kita memiliki kerinduan, kita memiliki hasrat
kita memiliki belas kasih kepada orang-orang yang Tuhan kasihi. Sehingga ketika kita berdoa, kita bukan sekedar berdoa supaya apa yang kita inginkan terpenuhi. Kita berdoa dengan sesuatu kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus. Kita berdoa untuk sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi melalui kehidupan kita. Ini hal yang sangat indah, Bapak Ibu. Kenapa seseorang tadi menjadi tidak tekun, tidak konsisten di dalam doa? Karena doanya sesungguhnya terpusat kepada keinginannya sendiri. Ketika itu tidak terjadi, maka doa itu terasa begitu meletihkan. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mengalami lahir baru. Di dalam dirinya ada Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk berdoa, yang menggerakkan dia untuk meminta kepada Tuhan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dari Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam diri saya dan saudara untuk menaruh hati dan kerinduan Allah di dalam diri kita untuk kita gumuli dan hidupi dengan kekuatannya. Lalu bagaimana jika hari ini kita sudah mengalami kuasa di dalam perjalanan kita berdoa tapi doa kita kok tidak kunjung dijawab? Kita lihat Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Next slide. Next. Oke. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3 perhatikan. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sampai di sini Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa kamu berdoa tapi kamu tidak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Jika hari ini saudara kita sudah berdoa, tapi apa yang kita doakan belum juga terkabul. Saya mau katakan, ada baiknya kita ambil waktu untuk kita merenungkan motivasi kita berdoa itu apa. Motivasi kita memohon hal tersebut itu apa. Jangan-jangan itu kita minta untuk kita bisa membuktikan diri kepada orang lain bahwa kita hebat. Jangan-jangan permintaan yang kita naikkan itu bertujuan untuk kita merendahkan orang yang telah merendahkan kita. Ketika itu terjadi, kita berdoa dengan motivasi yang salah, maka firman Tuhan katakan, kamu tidak mendapat apa-apa. Maka dari itu Bapak Ibu, penting sekali untuk hati kita diubahkan. Untuk kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Itu sangat penting. Bukan sekedar agar apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Tuhan, tapi supaya di dalam hati kita itu terinstall. Di dalam hati kita itu ada sesuatu yang menggerakkan kita dalam berdoa. Karena ketika kita berdoa dengan kekuatan kita sendiri, kita akan jenuh. Kita akan berhenti. Kita tidak bisa konsisten. Tetapi ketika kita berdoa dengan kekuatan, dengan tuntunan dari Roh Kudus, dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, saya percaya kehidupan doa bukanlah perjalanan yang menjenuhkan. Yakobus 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia,
Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yesus pernah katakan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Firman Tuhan berkata gini, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ketika hari ini mungkin doamu belum dikabulkan oleh Tuhan, periksa kembali apa sih motivasimu dalam berdoa. Yang berikutnya, jika hari ini doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, jangan-jangan yang kita minta itu adalah sesungguhnya ular. Jangan-jangan yang kita minta itu sesungguhnya adalah kalajengking. Bapak Ibu, saya mau katakan, hawa nafsu yang menguasai kita itu sanggup mendekorasi kalajengking terlihat seperti telur. Hawa nafsu yang menguasai kita itu sanggup mendekorasi, mengedit ular itu menjadi seperti ikan. Sehingga kita memandang, sehingga kita merasa bahwa itulah yang terbaik. Itulah yang harus aku miliki. Tapi di luar pengetahuan kita, Allah lebih tahu. Allah lebih mengerti. Kenapa Dia tidak memberi apa yang kita minta? Jangan-jangan itu merupakan ular yang berpotensi membahayakan hidup kita. Jangan-jangan itu merupakan kalajengking yang membahayakan kehidupan kita. Lewat perenungan pada sore hari ini, ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jika hari ini saudara dan saya sudah berhenti berdoa, bertobatlah. Bertobatlah dari kemalasan kita berdoa. Dan tetaplah berdoa. Kita sudah tahu bagaimana supaya kita bisa tekun dalam doa. Hati kita harus diubahkan. Yang kedua, pengorbanan Yesus yang tadi saya katakan hidup baru. Itu mengubah hati yang tadinya terfokus untuk menyenangkan diri sendiri menjadi terfokus untuk menyenangkan hati Allah. Sebelum kita tekun berdoa, ada hal yang penting Bapak Ibu, yaitu hati kita diubahkan. Ketika kita berdoa untuk kepentingan diri sendiri, ketika itu sudah tercapai, maka kita akan berhenti berdoa. Ketika kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri, untuk kesenangan hawa nafsu kita, ketika itu tidak terkabul, kita berhenti berdoa dan menghalalkan segala cara untuk kita memperolehnya. Pernah ada yang mengalami? Wah, doa kayaknya tidak terkabul nih. Udah, aku ambil shortcut aja. Yang penting aku memperoleh. Tapi ketika pengorbanan Yesus mengubahkan hati kita, kita berdoa bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi kita berdoa untuk menyenangkan Allah. Dan lebih daripada itu, poin yang ketiga, Roh Kudus yang ada di dalam diriku, yang ada di dalam dirimu, Ia bekerja. Ia bekerja untuk menaruh hati. Ia bekerja untuk menaruh kerinduan Allah di dalam diri Anda dan diri saya, untuk kita gumuli dan kita hidupi dengan kekuatannya. Jadi ada sebuah perbedaan Bapak Ibu, ketika epitumia sebelum lahir baru itu semua terfokus untuk memuaskan hawa nafsu. Tetapi setelah kita lahir baru, epitumia itu berbicara tentang kerinduan Allah dari dalam diri kita, untuk kita gumuli, untuk kita hidupi. Jadi hidup lahir baru itu bukan berarti hidup yang tenang-tenang saja. Bahkan hidup lahir baru di dalam diri orang tersebut akan
akan muncul keinginan-keinginan yang berasal dari Allah. Yang ketika kita melihat diri kita, aduh aku terbatas, sedangkan keinginan Allah itu begitu besar. Maka di situ kita akan bergumul di dalam doa lebih sungguh-sungguh. Kembali, saya menceritakan contoh yang beberapa minggu ini saya sampaikan. Ketika Tuhan menggerakkan saya untuk mendoakan sepasang suami istri di rumah makan. Itu menggambarkan bagaimana Tuhan menaruh kerinduannya di dalam hati saya untuk saya bergerak mendoakan. Ketika saya makan, saya menggumuli hal itu. Saya berdoa, saya ada sebuah pertentangan di dalam hati. Secara manusia aku gak sanggup, secara manusia aku gak mampu. Tapi dorongan itu begitu kuat. Dan Roh Kudus bekerja untuk saya bisa menghidupi apa yang menjadi agenda Allah yang besar itu di dalam hati saya. Mari saudara, saya mau katakan bahwa di dalam dirimu dan di dalam hidupku ada agenda Tuhan yang begitu besar. Kenapa Anda menjadi seorang ayah dari anak-anak yang begitu sulit? Karena Tuhan mau memakai hidup Anda untuk membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu agenda besarnya Tuhan. Mari kita gumuli itu. Dan kita hidupi itu dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam perjanjian lama banyak tokoh-tokoh yang Tuhan pakai. Musa, ketika Musa dipanggil sama Tuhan, Musa mendapat pesan, aku mau mengutus engkau ke Israel, ke Mesir, untuk membebaskan mereka dari tawanan Mesir. Itu agenda Allah yang begitu besar bagi Musa. Dan ketika Musa memperoleh itu, dia bergumul sesuatu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia menggumulkan sesuatu. Tuhan, aku terbatas untuk mengerjakan pekerjaanmu, untuk mengerjakan agendamu yang begitu besar. Di situ ada pergumulan antara Musa dengan Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita sore ini menangkap agenda Tuhan lewat kehidupan kita, dan biarlah itu yang menjadi bahan doa kita. Biarlah itu yang menjadi hal yang kita gumuli di dalam doa kita, dan kita hidupi dengan kekuatannya. Agenda Tuhan itu sangat besar dan kita sangat kecil. Dengan itu, kita akan dibawa untuk terus tekun di dalam doa. Dan yang terakhir, yang kita bisa pelajari dari perenungan sore ini adalah Bapa selalu memberi yang terbaik dalam pandangannya, bukan pandangan kita. Saya ingin tutup dengan sebuah kesaksian. Belum lama saya kumpul dengan beberapa orang. Obrolan kita tadinya di permukaan, tapi berubah menjadi obrolan yang sangat mendalam. Ya. Akhirnya berubah menjadi obrolan yang membicarakan masalah luka hati. Wah, ngeri Bapak Ibu ya. Orang yang tadinya terlihat baik, orang yang tadinya terlihat wah luar biasa, ketika dia cerita masa lalunya, saya kaget. Bagaimana dia dipaksa untuk punya nilai-nilai sekolah yang bagus. Bagaimana dia dibanding-bandingkan dengan saudara-saudaranya yang punya nilai yang jauh lebih bagus. Dia gak pernah dipuji, yang terjadi adalah dia dipukuli. Yang terjadi adalah dia disakiti ketika dia merasa aku sudah lakukan dengan maksimal. Nilai 90 yang dia peroleh di sekolah beberapa waktu yang lalu, puluhan tahun yang lalu, itu tidak membuat orang tuanya menjadi bangga terhadap dia. Tapi yang muncul dari mulut orang tuanya adalah kamu kalah sama orang itu. Dan itu melukai anaknya, Bapak Ibu.
sempat terbesit di dalam dirinya. Dia katakan, ketika dia punya anak, aku sudah dipermalukan oleh orang tuaku karena aku tidak sehebat saudara-saudaraku. Yang terbesit dalam pikirannya gini, aku mau pacu dua anakku untuk mereka berprestasi lebih dari anak-anak mereka, sehingga aku bisa bermegah karena prestasi dua anakku. Jadi niatnya orang ini mau balas dendam gitu ya. Sempat orang ini mendidik anaknya dengan sangat keras. Tapi di satu titik dia menyadari ya, bahwa itu bukanlah hal yang baik, dan dia datang kepada Tuhan, dia bertobat, dia minta pengampunan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Hari ini yang dia doakan bukan sekedar anak-anaknya berhasil di sekolah. Hari ini yang dia doakan apa? Tuhan, tolong saya untuk saya menjadi orang yang sabar. Untuk saya menjadi orang yang bisa menekan ego saya. Terlihat simple, tapi saya mau katakan, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam diri orang tersebut. Hari ini mungkin kita sedang mendoakan orang lain untuk berubah. Itu tidak salah. Tapi jangan lupa berdoa supaya Tuhan juga menuntun kita hidup di dalam pertobatan apa yang seharusnya kita rubah. Mari saudara, kita kembali konsisten di dalam doa. Dengan pertolongan Roh Kudus, di dalam hati kita ada kerinduan mengerjakan agenda Tuhan yang besar. Itulah yang menjadi bahan doa kita. Itulah yang kita gumuli dan yang akan kita hidupi dengan kekuatan dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Ampuni kami jika selama ini kami sudah berhenti, kami gak konsisten dalam berdoa. Kami mohon pada sore ini Tuhan, kami akan menjalani sakramen perjamuan kudus. Kami rindu lewat perjamuan kudus sore hari ini, kami kembali boleh diubahkan. Kami tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi kami rindu hidup kami diubahkan. Kami rindu Tuhan, agendamu itu yang menggerakkan kehidupan kami. Agendamu itu yang menuntun kami untuk menggumuli apa yang Tuhan inginkan dan menghidupinya dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan, layakan kami untuk kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilahkan untuk perjamuan diedarkan, dan bagi jemaat yang mengikuti di rumah boleh dipersiapkan untuk perjamuan pada sore hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Biarlah Engkau bekerja mempersiapkan hati kami untuk kami kembali boleh mengingat pengorbanan-Mu yang begitu mulia, yang menggantikan kami menanggung setiap keberdosaan kami. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau yang bekerja di dalam hati kami. Mari saudara, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Roti ini melambangkan daging tubuh Kristus yang tercabik menggantikan kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Percayakah saudara bahwa roti ini merupakan lambang darah dari tubuh Kristus yang tercabik menggantikan setiap kita? Kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara bahwa darah Kristus berkuasa untuk mengampuni dan menyucikan hati nurani kita? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Biarlah firman-Mu termaterai dalam hati kami, dan Injil terus bekerja menuntun kami hidup di dalam pertobatan dan kekaguman akan Engkau. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk di dalam kami akan memberikan persembahan. Kami rindu untuk memberi persembahan, bukan untuk diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati dengan pengorbanan Yesus yang mengampuni dan menyucikan hati nurani kami. Dan biarlah kuasa Injil bekerja terus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, boleh memberikan persembahan melalui rekening 15703300043 atas nama Yusak Setiawan. Dan hari Rabu ini kita kembali akan mengadakan worship night, Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti worship night secara onsite bagi yang ada di Bandung, mengikuti worship night di tempat ini ya, supaya kita tidak terganggu oleh sinyal ya atau hal-hal teknis yang bisa menghambat kita dalam menikmati firman Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Ya, jadi saya mengundang hari Rabu jam 7 malam di tempat ini, Komplek Permata Indah J18, untuk kita sama-sama boleh bersekutu dengan Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada sore ini. Terima kasih Tuhan buat sore ini, di mana kami sudah memuji Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, kami sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus, kami sudah memberi persembahan. Biar semua yang kami lakukan itu sungguh-sungguh menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan, buat Kimberly, buat Timothy, buat Excel, buat Isabel, buat anak Gevariel, buat anak Dante, buat anak Elston, buat Lionel, buat Joy, buat Genesis, Gracelyn, Jeona. Juga ada anak Joska Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, pegang kendali hidup anak-anak ini. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuntun mereka sejak usia dini mereka hidup takut akan Tuhan, hidup kagum akan pengorbanan yang Yesus sudah berikan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Laura dan juga Excel yang hari ini berulang tahun. Juga untuk Denny yang beberapa hari lalu berulang tahun. Kami bersyukur buat mereka, Tuhan yang menuntun hidup mereka, masa depan mereka. Terus hari-hari yang ada di depan mereka, mereka boleh kagum akan karya-Mu yang sempurna, dan hidup mereka boleh senantiasa diubahkan, ditopang dalam anugerah-Mu yang sempurna. Kami juga bersatu berdoa malam ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami. Lawatan, pemulihan, damai sejahtera-Mu, rancangan-Mu yang terbaik boleh terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemilu 2024 Tuhan. Rencana kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, supaya semua boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam agenda Tuhan. Dan apa yang menjadi rancangan-Mu boleh tergenapi di tengah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat komunitas kami GCC, Jerusalem Community Church. Terus tuntun komunitas ini Tuhan, semakin menyuarakan Injil, kebenaran, berita pengorbanan-Mu Tuhan. Karena kami percaya itu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Martin yang ada dalam kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan kesembuhan,
pengharapan terus tertuju kepada Yesus. Juga Ibu Elisa Tuhan, Engkau yang menopang perjalanan hari-hari kehidupannya Tuhan, sehingga terus ada pengharapan, kekuatan, damai sejahtera yang Engkau berikan. Kelemahan tubuhnya Engkau ganti dengan kekuatan. Sakit yang dialaminya, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudara, kita mau sama-sama tadahkan tangan, bangkit berdiri, kita mau tadahkan tangan, kita mau menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, kerelaan dan sukacita, kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Memberkati rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, kakak adik, terus Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Memberkati pekerjaan, studi, pergaulan, kesehatan, perekonomian, pelayanan, semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan dan kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buat Ibu Elisa, Tuhan berkati. Bapak Martin, Tuhan berkati. Tuhan berikan kesembuhan.